Halo Bapak Ibu Guru, berjumpa kembali ya tentunya di channel YouTube Odi Biru, yang dimana channel ini memberikan informasi-informasi terbaru terkait seputar dunia pendidikan. Nah, pada kesempatan kali ini kami khusus akan membagikan sebuah cara ya Bapak Ibu untuk mendapatkan bansos atau bantuan sosial program Indonesia Pintar atau PIP ya kepada peserta didik Bapak Ibu masing-masing. Nah, kemungkinan saja di sekolah Bapak Ibu ada siswa miskin, rentan miskin, ataupun ada siswa yatim dan piatu ataupun yatim piatu ya, yang sama sekali belum pernah menerima bansos PIP ini. Jadi di sini kami akan memberikan caranya, bagaimana cara untuk pengusulannya supaya nanti di tahun ini peserta didik Bapak Ibu yang miskin, rentan miskin, yatim, piatu maupun yatim piatu, mereka itu atau siswa Bapak Ibu itu bisa menerima bansos program Indonesia Pintar ini. Jadi simak video kami sampai habis ya, karena ini sebuah tutorial supaya nanti Bapak Ibu tidak gagal paham. Nah, sebelum lanjut seperti biasa, dukung terus channel kami supaya lebih berkembang lagi dengan cara like, comment, dan subscribe. Tekan juga tombol loncengnya supaya nanti Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info terbaru yang kami bagikan. Nah, baik Bapak Ibu, jadi sebelum lanjut kita ke cara pengusulan PIP ya, ada alangkah baiknya kita baca dulu info-info daripada PIP itu di web resmi indonesiapintar.kemdikbud.go.id. Nah, di sini sudah ada ya Bapak Ibu keterangan-keterangannya apa itu PIP. Program Indonesia Pintar atau PIP melalui Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Nah, ini programnya namanya PIP ya, kalau kartunya itu namanya KIP. Adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah usia 6 tahun sampai dengan 21 tahun yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin, pemilik kartu sejahtera atau KKS, peserta program keluarga harapan atau PKH, yatim piatu, penyandang disabilitas, korban bencana alam atau musibah. PIP merupakan bagian dari penyempurnaan program bantuan siswa miskin atau BSM. Nah, ini adalah pengertian daripada PIP ya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu nanti bisa mengusulkan siswa-siswa Bapak Ibu yang dari keluarga miskin, rentan miskin, ataupun nanti pemilik kartu keluarga sejahtera, ataupun nanti pemilik program keluarga harapan atau PKH, yatim piatu, penyandang disabilitas, atau korban bencana alam atau musibah. Nah, selanjutnya siapa sasaran utama PIP? Nah, yang pertama itu adalah peserta didik pemegang KIP, atau nanti ada peserta didik Bapak Ibu pemegang KIP. Yang kedua, peserta didik dari keluarga miskin, rentan miskin dengan pertimbangan khusus. Jadi di sini nanti Bapak Ibu bisa mengusulkan ya, peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin dengan pertimbangan khusus. Nah, terus yang ketiga, peserta didik SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang, misalnya pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, pelayaran, dan kemaritiman. Nah, ini adalah sasaran utama dari penerima PIP. Nah, selanjutnya bagaimana cara menggunakan KIP? Nah, yang pertama, penerima KIP harus terdaftar sebagai peserta didik di lembaga pendidikan formal SD, SMP, SMA, ataupun SMK, ataupun non formal PKBM atau SKB atau LKP. Nah, yang kedua, KIP harus terdaftar di data pokok pendidikan Dapodik lembaga pendidikan. Nah, ini sangat penting sekali ya Bapak Ibu, nanti harus terdaftar, harus diinputkan di Dapodik. Jadi Bapak Ibu simak ya sampai habis video kami ini. Kemungkinan ini panjang ya Bapak Ibu, kami jelaskan dulu yang di sini, setelah itu nanti baru kami jelaskan bagaimana cara pengusulan KIP atau PIP ini. Nah, baik, kita lanjut saja ya Bapak Ibu. Di sini ada seputar tanya jawab Kartu Indonesia Pintar. Nah, di sini kami tidak akan bacakan semua ya. Nanti kalau Bapak Ibu pengen membacanya, silakan saja masuk ke web indonesiapintar.kemdikbud.go.id. Nah, di sini kami akan membacakan yang penting saja ya, satu saja. Nah, yang ini bagaimana jika siswa miskin belum menerima KIP. Nah, sebetulnya untuk KIP ini ya Bapak Ibu atau PIP ini, siswa yang otomatis akan menerima PIP adalah siswa-siswi Bapak Ibu yang terdaftar di DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Nah, biasanya siswa-siswa ini yang termasuk di dalam data DTKS ini biasanya data-datanya itu ada di kantor lurah atau desa setempat. Jadi Bapak Ibu tinggal nanyakan saja siswa-siswinya mana saja yang termasuk di dalam data DTKS. Nanti itu akan otomatis ya Bapak Ibu
menjadi penerima KIP. Karena siswa-siswi yang sudah terdaftar di data DTKS itu sudah mendapatkan bantuan sosial dari dinas sosial masing-masing. Nah, di sini kami akan khusus menjelaskan siswa miskin yang sama sekali belum menerima KIP. Nah, di sini siswa yang dapat mendaftar dengan membawa kartu keluarga sejahtera atau KKS orang tuanya ke lembaga pendidikan terdekat. Nah, lembaga pendidikan ini adalah sekolah di mana tempat peserta didik itu. Setelah itu, jika siswa tersebut tidak memiliki KKS, orang tuanya dapat meminta surat keterangan tidak mampu atau SKTM dari RT, RW, dan kelurahan desa terlebih dahulu agar dapat melengkapi syarat pendaftaran. Nah, jika nanti siswa-siswi Bapak Ibu itu tidak termasuk di dalam data DTKS ataupun tidak mempunyai kartu keluarga sejahtera atau KKS, jadi Bapak Ibu bisa menggunakan SKTM atau surat keterangan mampu yang dikeluarkan dari RT atau RW, kelurahan ataupun desa setempat. Nah, jadi sekarang baru akan saya jelaskan bagaimana cara untuk pengusulannya. Nah, baik Bapak Ibu, jadi untuk pengusulan daripada program Indonesia Pintar ini melalui aplikasi Dapodik. Nah, jadi di sini kalau Bapak Ibu menjadi operator pasti sudah tahu itu apa itu aplikasi Dapodik. Nah, untuk pengusulannya itu Bapak Ibu masuk saja ke peserta didik ya. Nah, itu cari peserta didik Bapak Ibu yang akan diusulkan. Nah, kebetulan di sini kami akan mengusulkan atas nama ini ya Bapak Ibu. Karena siswa kami ini adalah siswa yatim. Kita klik namanya, setelah itu kita klik ubah saja. Setelah itu kita scroll ke bawah ya. Nah, yang ini ya Bapak Ibu, penerima KPS atau PKH. Nah, jika siswa Bapak Ibu ini penerima KPS ataupun PKH, centang saja iya, dan kalau tidak, centang tidak. Nah, kebetulan ini tidak penerima KPS atau PKH ya, jadi kami centang tidak. Setelah itu, apakah punya KIP? Jika tidak, juga centang tidak. Nah, ini kebetulan juga tidak. Nah, sekarang untuk pengusulannya baru kita di sini ya Bapak Ibu. Di sini ada pertanyaan, apakah peserta didik tersebut layak mendapat PIP? Nah, jika layak, jika ingin mengusulkan Bapak Ibu centang iya saja. Setelah itu kita isi alasan layaknya untuk menerima PIP. Nah, di sini sudah ada ya Bapak Ibu keterangannya. Bapak Ibu tinggal menyesuaikan saja apakah daerah konflik, apakah daerah bencana alam, apakah ada kelainan fisik, apakah keluarga terpidana atau berada di lapas, atau pemegang PKH, KPS atau KKS, atau pernah drop out, atau siswa rentan miskin, yatim piatu, atau panti asuhan atau panti sosial. Nah, jadi di sini karena siswa kami ini adalah siswa yatim ya Bapak Ibu, jadi kami pilih yatim piatu saja. Nah, setelah ini terisi, Bapak Ibu tinggal klik simpan saja. Nah, setelah ini terisi, kalau ingin lagi Bapak Ibu menambahkan siswa untuk penerima bantuan sosial PIP ini, tinggal mencari namanya saja. Caranya masih sama seperti ini. Nah, jadi setelah ini semua terisi, sudah selesai ya Bapak Ibu, tinggal mensinkronisasi aplikasi daripada Dapodik Bapak Ibu masing-masing. Nah, setelah Bapak Ibu sinkron ya, nanti Bapak Ibu bisa cek di web pipkemdikbud.go.id. Nah, di sini Bapak Ibu bisa masuk menggunakan username-nya itu adalah NPSN sekolah, sedangkan passwordnya ini menggunakan kode registrasi daripada aplikasi Dapodik. Nah, di sini baru kita klik login saja. Nah, setelah nanti data Bapak Ibu masuk ke pipkemdikbud.go.id ini, Bapak Ibu bisa cek ya, di sini di sebelah kiri layar monitor Bapak Ibu ada siswa usulan sekolah. Nah, siswa yang tadi ya Bapak Ibu yang kita usulkan, kita klik ini saja. Nanti namanya akan muncul di sini. Nah, yang ini yang tadi ya Bapak Ibu, atas nama Gede Dika Pratama Putra ini kami usulkan. Jadi statusnya adalah status data siswa, yaitu usulan sekolah. Jadi begitu ya Bapak Ibu cara untuk mengusulkan supaya nanti peserta didik Bapak Ibu yang tidak pernah menerima bantuan PIP ini supaya bisa menerima bantuan PIP di tahun ini. Jadi ini baru usulan sekolah, nanti dinas terkait atau dinas setempat ya, dinas pendidikan akan memverifikasi dari usulan Bapak Ibu ini. Nah, setelah diverifikasi nanti akan menerima SK. Nanti keterangannya seperti ini ya Bapak Ibu, sudah SK. Nah, ini kebetulan
siswa kami yang sudah keluar ini di tahap 1 dan di tahap 2, di tahap 1 dan di tahap 7 di tahun 2022 ini. Nah, kebetulan juga ini siswa-siswa kami ini yang sudah SK ini, yang pertama adalah siswa yang termasuk ke dalam data DTKS. Jadi mereka-mereka ini muncul SK-nya paling pertama. Jadi yang masih tidak ada tanda merahnya ini ya, ini baru usulan sekolah dan belum diverifikasi oleh dinas kami. Jadi setelah ini diverifikasi, tergantung kota juga ya Bapak Ibu. Jika kotanya penuh, kemungkinan saja hanya sedikit yang dapat, tapi kalau kotanya banyak, kemungkinan semua akan dapat. Nah, di tahun kemarin ini alhamdulillah ya, semuanya ini dapat di tahun 2021. Nah, sekarang kami mengusulkan kembali di tahun 2022 ini. Nah, ini baru status datanya usulan sekolah. Nah, nanti setelah ini disetujui, nanti akan masuk ke siswa nominasi ya Bapak Ibu. Nah, di sini karena belum diverifikasi di sana, jadi untuk dinominasi ini belum muncul. Jadi ini adalah siswa SK pemberian. Ini sudah cair ya Bapak Ibu, 14 Maret kemarin ini sudah mencairkan semua. Nah, jadi demikian ya Bapak Ibu cara pengusulan PIP atau Program Indonesia Pintar ini kepada siswa-siswi Bapak Ibu atau peserta didik Bapak Ibu di sekolah yang sama sekali tidak pernah mendapatkan bansos Program Indonesia Pintar ini. Dan mudah-mudahan apa yang kami bagikan ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian, dan jika video ini bermanfaat bisa dibagikan kepada rekan-rekan yang membutuhkan.